Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, terima kasih saat ini Anda sedang menyaksikan Jumat Mubarak bersama saya Suhia Zahrati. Di Jumat Mubarak kali ini kita akan membahas mengenai penerapan syariat Islam di Aceh. Seperti yang kita ketahui, Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan dan otonomi khusus. Salah satu keistimewaan di bidang agama yaitu penerapan syariat Islam. Maka dari itu, penyelenggaraan pendidikan di Aceh pun seharusnya berdasar pada syariat Islam. Nah, untuk itu kita akan membahas tema ini bersama dengan narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Teguh Zulkhairi MA, selaku Sekjen Ikatan Sarjana Alumni Dayah atau ISAD Aceh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya pada hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih Ustadz. Ya. Sudah menghadirkan sudah bersedia hadir meluangkan waktu. Sudah berapa kali alhamdulillah hadir di sini ya. Sudah kesekian kalinya hadir di Jumat Mubarak. Nah, Syederalun bersama dengan Ustadz Zulkhairi nantinya kita akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu penerapan syariat Islam di Aceh melalui institusi pendidikan. Nah, untuk Anda yang nantinya ingin berinteraksi bersama kami bisa melalui kolom komentar di YouTube dan Facebook Serambi. Baik Ustadz, sebenarnya mengapa syariat Islam itu perlu ada di institusi pendidikan, Ustadz? Ya, baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, bahwa kalau kita ingin syariat Islam di Aceh ini sukses, maka sebenarnya hal yang tidak bisa dipungkiri urgensitasnya itu adalah pentingnya keterlibatan dari institusi pendidikan. Nah, dengan syariat Islam ini kita ingin membangun manusia, ya kan? Maka kalau kita ingin syariat Islam ini sukses, kita harus melihat dunia pendidikan, kan? Kita harus berpikir jangka panjang. Artinya bahwa dari institusi pendidikan ini kita perlu mempersiapkan generasi yang mereka itu akan mencintai syariat Islam dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan mereka sendiri. Kalau hari ini kita gagal menjadikan institusi pendidikan sebagai penopang bagi agenda-agenda syariat Islam, atau bahkan jika sama sekali institusi pendidikan tidak terlibat dalam penegakan syariat Islam, tentu ini akan menjadi presiden buruk bagi masa depan kita sebagai masyarakat Aceh nanti, gitu kan. Sebab syariat Islam ini ingin agar manusia menjadi lebih baik, bukankah demikian? Nah, kalau syariat Islam ingin manusia ini menjadi lebih baik, maka dunia pendidikan adalah tempat untuk mencetak agar orang-orang menjadi semakin baik, seperti itu. Baik. Lantas sebenarnya bagaimana realita pendidikan dan syariat Islam di Aceh saat ini? Ya, itu pertanyaan yang menarik. Kalau kita perhatikan, sesungguhnya hari ini dunia pendidikan di Aceh belum hadir secara maksimal dalam menyukseskan agenda-agenda syariat Islam. Bahkan kalau kita mau jujur, justru institusi pendidikan sangat sedikit keterlibatannya dalam penegakan syariat Islam. Jadi kita tidak tahu nih di mana nih sebenarnya problemnya, ya, miskomunikasinya antara agenda-agenda syariat Islam di satu sisi dengan dunia pendidikan di sisi yang lain. Kenapa ini tidak connect, seperti tidak connect? Contoh saya katakan ya, sudah berapa tahun ini syariat Islam di Aceh? Sudah 23 tahun ya, sudah hampir seperempat abad, ya kan? Seperempat abad sudah syariat Islam di Aceh. Tapi di institusi pendidikan itu tidak ada muatan-muatan materi yang tentang syariat Islam. Padahal di satu sisi kita ingin agar syariat Islam ini dipahami oleh generasi muda kita, ya kan, ada dengan segala kanunnya, kanun jinayat misalnya yang paling ini ya, yang paling ruhnya syariat Islam di Aceh ini kan. Tapi ini tidak ada di sisi pendidikan. Coba kita bayangkan, ya kan, kalau kita lihat masuk ke SMP, SMA, MTS atau MSen, kemudian madrasah, ya kan. Jadi di sana tidak ada materi tentang syariat Islam, ya kan, yang secara lebih khusus. Walaupun sebenarnya kalau kita berbicara syariat Islam di institusi pendidikan, ya di sana kita sebenarnya menghendaki agar adanya integrasi Islam dalam prosesi pendidikan, itu kan, bagaimana agar Islam itu betul-betul hadir dalam institusi pendidikan kita, menjiwai seluruh prosesi pelaksanaan pendidikan, mulai dari
perencanaannya, pelaksanaan pendidikannya, pembelajarannya, sampai evaluasi pendidikan. Jadi seharusnya Islam ini menjadi paradigma utama gitu kan. Nah hari ini jangankan kita berharap terwujudnya integrasi Islam dalam dunia pendidikan kita, di institusi pendidikan kita, malahan materi-materi tentang syariat Islam saja tidak ada gitu kan. Nah ini apa sebabnya? Kalau kita perhatikan sebenarnya ya karena tidak ada desain modul-modul pembelajaran yang mendukung ke arah itu. Kita hari ini mengajarkan pendidikan agama kepada anak kita, buku-buku yang kita ajarkan, yang diajarkan kepada anak kita, buku-buku yang yang dibeli di luar, diimpor dari luar, di Pulau Jawa misalnya gitu kan. Ya oke saja itu buku agama bisa dipakai. Cuma dalam konteks Aceh kita ini kan ada syariat Islam. Seharusnya buku agama kita gitu kan di satu sisi ya itu kalaupun tidak ada mata kuliah khusus tentang syariat Islam di sekolah-sekolah, minimal dimasukkan dalam buku pendidikan agama di sekolah. Tapi kita sebenarnya ini nggak cukup karena belajar agama kan ada materi-materi lain juga yang penting di sana. Mungkin perlu ada materi khusus ya kan, mata pelajaran khusus mungkin bisa dimasukkan dalam muatan lokal gitu kan. Tapi kan hari ini tidak ada, sehingga ketika kita ada sama mahasiswa baik di kampus umum maupun kampus agama, mahasiswa-mahasiswa yang baru datang ke Banda Aceh, yang mereka lulusan dari SMA, madrasah gitu kan, apakah kalian pernah dengar syariat Islam di Aceh? Gitu kan? Paling jawab pernah. Dengar di mana? Baca di koran. Apa yang kamu pahami tentang syariat Islam? Cambuk. Itu aja dipahami. Jadi sangat parsial pemahaman mereka terhadap syariat Islam gitu kan. Jadi kalau seperti ini generasi yang dicetak di dunia pendidikan yang mereka tidak paham tentang syariat Islam, ya bagaimana mungkin kita akan berharap suksesnya penerapan syariat Islam di masa depan di Aceh. Bahkan dari sekarang kita akan menghadapi banyak tantangan-tantangan karena generasi muda kita yang jumlahnya dominan ini tidak betul-betul dicetak untuk menjadi generasi yang mendukung syariat Islam gitu kan. Jadi pertama tidak adanya arahan dari kurikulum pendidikan, tapi sebenarnya kurikulum pendidikan kita yang sudah dibuat berdasarkan kanun pendidikan Aceh tentang kanun Aceh tentang pendidikan, tentang penyelenggaraan pendidikan, sebenarnya kanun itu sudah bagus ya kan. Misalnya di sana tertulis bahwa kurikulum pendidikan Aceh itu harus dilaksanakan, harus diajarkan gitu kan, harus dilaksanakan atau diajarkan kira-kira gitulah, secara Islami gitu kan. Artinya ketika dibilang secara Islami, berarti semua pembelajaran sebenarnya harus mendukung nilai-nilai Islam di sana gitu kan. Yang ini pada akhirnya juga akan mendukung penerapan syariat Islam. Nah, kemudian juga di sisi yang lain ya harus ada materi-materi yang berkaitan dengan syariat Islam di sekolah-sekolah ya kan, biar dunia pendidikan ini nyambung dengan agenda-agenda syariat Islam. Ini syariat Islam di Aceh kan ini isu besar. Agenda besar pemerintah kita ya, kalau pemerintah serius gitu kan. Jangan-jangan cuma agenda para ulama saja gitu kan, sementara mungkin pihak-pihak terkait, para elit mungkin tidak begitu perhatian. Tapi sekarang berbicara syariat Islam ini berbicara kewajiban kita bersama, masyarakat, pemerintah gitu kan, harus mendukung suksesnya penerapan syariat Islam di Aceh. Nah oleh sebab itu harus masuk ini di lembaga pendidikan. Jadi bukan hanya soal bagaimana agar anak di sekolah itu ada salat duha, ada baca yasin, bukan hanya seperti itu amalan yang wajib memang gitu kan. Nah ini bagaimana pikiran mereka diisi dengan wawasan berbasis syariat Islam ini gitu kan. Dan kita akan malu ya kalau misalnya syariat Islam di Aceh ini gagal gitu kan. Kenapa gagal? Itu seolah nanti menandakan bahwa seolah syariat Islam ini nggak bisa diterapkan. Jadi Aceh ini kan jadi pilot project dia ini. Orang-orang akan melihat apakah Aceh ini bisa berhasil nggak menerapkan syariat Islam. Apakah Aceh ini dengan syariat Islam yang diterapkan, apakah mampu mengubah generasi mereka menjadi generasi terbaik? Bisa nggak? Apakah syariat Islam diterapkan di Aceh ini bisa nggak menciptakan generasi terbaik, masa depan terbaik mereka gitu kan, dalam bidang ekonomi juga, politik yang Islami macam-macam. Jadi kan orang lihat nih. Jadi kalau kita gagal menerapkan,
ini kan jadi presiden buruk, orang-orang dia gak akan suka lagi dengan cara Islam, kan gitu kira-kira. Nah, dalam konteks inilah bahwa peran institusi pendidikan itu adalah hal yang utama. Kalaupun kita tidak berhasil di masa kita sekarang, ya mudah-mudahan ketika generasi muda kita di sekolah hari ini besar nanti, mudah-mudahan bisa berhasil di generasi mereka gitu. Baik, lantas bagaimana menyukseskan syariat Islam di institusi pendidikan ini? Mungkin ada solusi dari Ustadz? Ya, kita berharap bahwa antara para pengelola pendidikan di Aceh itu kan ada dinas pendidikan, ada perguruan tinggi, kemudian majelis pendidikan Aceh di provinsi, ada majelis pendidikan daerah di kabupaten kota di Aceh gitu kan. Jadi harus sudah mulai memikirkan bagaimana format terbaik membawa syariat Islam ini di institusi pendidikan gitu kan. Tapi faktanya hari ini apa yang kita lihat? Ketika anak-anak sekolah tamat SMP, tamat SMA, madrasah, apa yang kita lihat? Mereka secara ura-urakan, coret-coret baju, merayakannya dengan hal yang sangat tidak sesuai dengan kearifan lokal kita. Jadi merayakan kelulusan sekolah dengan hura-hura gitu, dengan ria hura-hura. Apa yang dihura-hurakan itu? Apa makna itu semuanya? Ya kan? Padahal mereka kan akan menghadapi ujian-ujian selanjutnya. Jadi itu bukan akhir dari semua ujian yang akan datang. Ini itu mungkin hanya jadi awal ujian dalam hidup. Masih ada ujian universitas kemudian. Masih banyak sekali. Jadi apanya yang harus dihura-hurakan dengan kelulusan itu? Tapi walaupun kita bilang seperti ini, pada faktanya tiap tahun kita melihat banyak sekali siswa-siswi kita yang ketika lulus coret-coret baju, yang ini tentu tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian di sisi lain kita juga melihat fakta-fakta di lapangan ya. Selain yang seperti yang saya katakan tadi, banyak ya mahasiswa yang tidak paham tentang syariat Islam, bahkan bukan hanya tidak paham tentang syariat Islam, yang nggak sholat juga banyak. Ya kan, yang nggak sholat, yang sibuk di main game di warung kopi. Mohon maaf, kita bukan anti dengan anak muda, tapi kita berharap anak muda kita ini jadi anak muda yang produktif, yang tidak lalai dengan game-game ini. Kalau mereka sibuk dengan game ini, gimana masa depan mereka? Kan sayang juga kita gitu kan. Terus ada anak muda yang bilang, bapak ini kan kita stres, udah capek belajar, jadi main game. Iya, yang pertama perlu dipahami bahwa dalam Islam itu waktu itu kan waktu itu sesuatu yang sangat berharga, sampai-sampai pepatah Arab mengatakan al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Pepatah Barat mengatakan the time is money gitu kan. Waktu adalah uang gitu kan. Di betapa berharganya waktu ini. Nah, ketika main game itu apa harganya waktu yang dilalui di sini? Apa yang jadi menarik? Apa yang berharga? Apa makna ketika main game itu? Ya paling-paling kalau orang nih main game domino itu yang judi itu, ya paling-paling dapat sedikit keuntungan, tapi kan itu kan judi. Lebih banyak kerugian ya sebenarnya. Lebih banyak kerugian di dunia, di akhirat, kerugian hilang waktu juga dosa gitu kan karena judi ini. Jadi ini generasi yang kita lihat sekarang seperti itu. Makanya kemarin waktu saya buat tulisan di Serambi Indonesia, generasi Darussalam di ambang kehancuran, ada sejumlah anak muda yang saya lihat agak marah gitu kan. Tapi ini kan kita bukan nyerang mereka, ini kan sebuah otokritik bagi kita semuanya para pendidik, bahwa inilah realitas yang harus kita pahami keadaan anak muda kita sekarang. Nah, jadi mahasiswa seperti itu, ini dari mana mereka? Ini kan dari institusi pendidikan. Maka oleh sebab itu kepala sekolah, guru-guru di sekolah, jadi tidak boleh hanya berbangga ketika anak muridnya sudah lulus di perguruan tinggi, ternama di Aceh, di luar negeri dan sebagainya. Kalau mereka sholat pun enggak, apa makna itu semuanya kalau sholat aja enggak gitu kan? Nah, jadi mau tidak mau ya kita harus melihat pendidikan kita dengan cara seperti itu. Bagaimana agar nilai-nilai Islam itu betul-betul begitu kuat di Aceh. Nah, agar hal ini bisa terwujud, yang pertama kita berharap agar Dinas Syariat Islam itu dia mulai membangun komunikasi yang masif dengan Dinas Pendidikan, dengan MPD. Bagaimana sebenarnya format pendidikan yang bersyariat Islam, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini ketika kita bilang seperti ini, mungkin sebagian orang akan takut, mau jadi seperti Afghanistan. Bukan seperti itu. Jangan sempit sekali kita berpikir gitu kan. Kita bilang dengan pendidikan kita yang terintegrasi nilai-nilai Islam di dalamnya, sebenarnya inilah model ideal pendidikan yang insya Allah akan bisa membawa bangsa ini kepada kejayaan gitu kan. Buktinya adalah umat Islam terdahulu
mereka bisa berjaya dengan bersama Islam gitu kan. Umat Islam Andalusia pernah dia menjadi mercusuar dalam ilmu dan peradaban, mewarnai memberikan pencerahan kepada negara-negara barat. Keilmuan yang mereka bangun dari institusi pendidikan mereka itu adalah keilmuan yang terintegrasi nilai-nilai Islam di dalamnya. Coba kita perhatikan para ilmuwan muslim seperti Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Jabar, Al-Khwarizmi, ya kan? Dan sebagainya. Siapa mereka? Apakah mereka hanya ngurus bidang ilmu umum saja gitu kan? Tidak. Mereka selain seperti misalnya Al-Khwarizmi, ahli astronomi, ahli kimia, Al-Kindi, Al-Jabar, ahli matematika. Mereka ngurus ilmu umum, tapi mereka adalah juga seorang muslim yang baik, yang tidak memisahkan antara Islam dengan pendidikan itu, dengan ilmu yang mereka kembangkan itu. Jadi yang itulah kemudian mengantarkan umat Islam kepada kejayaan. Nah, sebenarnya ketika kita hari ini berbicara pentingnya integrasi Islam dalam pendidikan, sebenarnya harapan kita seperti itu. Bagaimana agar kejayaan yang pernah kita raih dulu bisa kita raih kembali sekarang, dan itu tidak mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wattaqullah wa yu'allimukum." Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkanmu, akan memberikan ilmu, akan memberikan kamu ilmu. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah gitu kan, mengintegrasi nilai-nilai Islam dalam dunia pendidikan, maka Allah pasti akan memberikan ilmu-ilmu yang lain kepada kita. Ketika semakin banyak ilmu diberikan kepada kita, kepada anak bangsa kita, insya Allah kita akan maju. Jadi di sini di Nasional Islam, dinas pendidikan, jadi harus bisa merumuskan dan nggak boleh lama-lama gitu. Udah lama sekali soalnya ini nggak ada juga. Saya bingung juga sendiri kenapa misalnya panduan kurikulum Islami di sekolah hari ini nggak ada. Pusing kalau kita dengar penjelasan, kok kita ini kok jadi saklek kali gitu kan, terlalu juklak. Ya memang ada ketentuan-ketentuan. Kenapa kita tidak lakukan inovasi-inovasi agar sesuai antara peraturan-peraturan di level nasional misalnya dalam konteks ya aturan-aturan di Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, ya kita sesuaikan aja dengan kebutuhan kita di Aceh. Jadi jangan ketika kita lihat, ketika kita dengar orang ngomong-ngomong, pakar-pakar kita ngomong tentang pendidikan, seolah pendidikan Aceh ini hanya soal angka-angka kelulusan. Berapa yang lulus di perguruan tinggi, berapa yang diterima di perguruan tinggi ternama di Indonesia, berapa ya jumlah-jumlah angka-angka yang lain kayak gitu. Nah, jadi kan kalau cuma sekedar angka-angka itu aja pendidikan kita, ya tentu itu sebuah kerugian besar. Maka sudah seharusnya kita melihat apakah nilai-nilai Islam sudah hadir sepenuhnya di institusi pendidikan kita. Apakah fardu'in dan fardu kifayah para peserta didik kita di sekolah itu sudah selesai belum? Jangan sampai mereka sudah jadi juara ini, juara itu, masuk perguruan tinggi ternama, tapi sholat pun belum beres. Gitu kan? Sholat pun waktu kita lihat sujud itu dengan ujung kepala dia sujud gitu. Sering saya lihat anak-anak udah dengar juga gini sujudnya gitu. Atau waktu rukuk ini santai aja gitu kan. Nah, ini jadi bagaimana kita mau berbicara hal lain kalau fardu'in dan fardu kifayah di sekolah saja belum selesai. Nah, jadi disinilah pentingnya saya kira institusi pendidikan betul-betul hadir memberikan jawaban atas tuntutan untuk mewujudkan pendidikan yang Islami, pendidikan yang terintegrasi nilai-nilai Islam di dalamnya. Baik, lantas untuk mewujudkan pendidikan ini memiliki nilai-nilai yang Islami, kira-kira tantangan apa? Ustadz kan sebagai pendidik juga Ustadz ya. Kira-kira tantangan apa yang harus dihadapi oleh pendidik-pendidik kemudian dalam menguatkan syariat Islam di institusi pendidikan? Nah, ini menarik sekali ya. Jadi memang ini kalau kita bahas harus kita tulis beberapa jilid buku dulu baru bisa kita jawab secara puas gitu kan. Mungkin saya akan jawab beberapa saja. Bahwa yang paling penting adalah mungkin pada tahap-tahap pertama yang paling penting kalau menurut saya ini ya, terserah nanti para pendengar saudara Nanggro di Nanggro ada yang berbeda, tidak masalah. Tapi kalau menurut saya yang paling penting adalah perlunya buku-buku panduan pembelajaran di sekolah yang terintegrasi nilai-nilai Islam di dalamnya. Biologi, kimia gitu kan, pelajaran-pelajaran yang lain. Bagaimana agar ada Islam di sana? Ya kan? Kenapa ya? Karena memang sejarah kita seperti itu. Sejarah umat Islam adalah sejarah yang tidak mendikotomiskan antara Islam dan ilmu pengetahuan.
Dan itu sudah lama dikotomis, tapi kok masa hari ini masih dikotomi juga? Padahal kita kan sudah ada syariat Islam. Kalau kita lihat, saya sering cek di buku sekolah anak-anak gitu kan, termasuk ya apa namanya, ya karena kita pendidik kan tertantang tuh melihat. Dan lihat buku biologi misalnya. Jadi seolah Islam nggak ada di sana. Padahal kalau kita perhatikan ajaran Islam itu kan, ya banyak sekali berbicara tentang biologi gitu kan. Banyak sekali berbicara tentang fisika, tentang ilmu pengetahuan yang lain, ya kan? Nah, tapi ini gimana cara kita bawa ke sini yang paling penting. Jadi harus ada apa namanya? Kalau kurikulum kita sudah oke, ya. Kalau kurikulum pendidikan Aceh sudah oke, cuman pelaksanaan aja yang mungkin belum oke, gitu kan? Masih paradok antara aturan dengan praktek pembelajaran di lapangan, gitu kan? Nah, jadi kita pada tahap awal kita perlu buku-buku panduan pembelajaran, buku modul gitu kan, yang ada Islam di dalamnya. Bukan berarti kita buang kurikulum nasional, nggak ada, tapi diintegrasikan. Yang tuntutan nasional ada, tapi kita kan bawa apa namanya yang kehendak kita agar selaras dengan nilai-nilai Islam itu gimana? Ya kita buat aja yang baru. Nggak usah takut kalau kita buat buku sendiri untuk kita ajarkan kepada anak-anak didik kita gitu kan. Kamu sih selalu harus buku-buku dari luar yang kita ajarkan kepada anak didik kita. Ya bukan nggak boleh, tapi kita kan ada hal yang lebih yang kita harapkan, ya kan. Jadi harus ada buku apapun hukum pelajaran harus ada terintegrasi nilai-nilai Islam di dalamnya. Kemudian juga harus kalau dalam konteks penerapan syariat Islam apa namanya dari segi apa namanya struktural hari ini di Aceh, ya seperti kanun-kanun misalnya kan, bukan syariat Islam kultural ya, syariat Islam struktural seperti pelaksanaan kanun-kanun gitu kan, ya itu masih ada muatan khusus, masih ada mata pelajaran khusus. Kalau nggak bisa dimasukkan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan saran saya jangan dimasukkan ke sana, karena kan di sana sudah banyak juga materi-materi yang penting. Jadi khusus untuk syariat Islam di Aceh ini dibuat aja kurikulum tersendiri, dimasukkan dalam muatan lokal. Dan muatan lokal jangan dianggap tidak penting. Ini kita selalu menganggapnya yang penting hanya yang masuk ujian nasional. Kalau dulu kan seperti itu anggapannya, hanya matematika, bahasa Inggris yang diujiankan saja, yang dianggap penting. Padahal berbagai macam hasil penelitian para ilmuwan, para pakar pendidikan sudah menunjukkan bahwa kunci sukses seorang pelajar itu bukan di situ. Ya kan, makanya kan sudah dirumuskan pendidikan karakter, apa yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ternyata semuanya berkaitan dengan karakter mereka gitu kan, toleransi, jujur gitu kan, saling peduli, macam-macam lah. Nah, jadi ya kita berharap ada desain, kalau kurikulum sudah oke dalam kanun, nah modul pembelajaran di sekolah ini perlu ada. Kemudian tantangan yang lain mungkin nanti akan bertentangan dengan apa yang namanya Dapodik. Data pokok pendidikan yang dibuat di sana kan, di Dapodik itu nanti guru dia melapor, ini kan pelajaran biologi, nah nanti melapor sudah ada aplikasinya, sistemnya. Gimana kita buat kalau kita buat materi yang berbeda, gimana kita lapor ke sini? Nggak usah takut, itu hal kecil. Itu kecil sekali masalah, kalau itu masalahnya, benaran kecil sekali. Nah, jadi gimana juga kita ajarkan aja seperti maunya kita dan maunya nasional, kita gabungkan saja gitu kan. Jadi dalam perspektif yang kita mau, yang ada Islam di dalamnya, kita ajarkan saja. Yang tuntutan nasional untuk menjawab, agar bisa menjawab soal-soal yang berlaku secara nasional juga kita ajarkan. Jadi kan berbarengan gitu kan. Nah, ketika lapor ya dilapor aja seperti yang diminta, gitu kan. Kan kita nambahin karena kita pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Kalau kita nggak lakukan ini berarti belum selaras dengan nilai-nilai pendidikan. Nah, efeknya selalu kita lahir generasi-generasi yang dia bisa dikatakan sekuler gitu kan. Kenapa kita katakan sekuler? Ya karena mereka menganggap bahwa Islam ini tidak perlu mengatur urusan kehidupan manusia, nggak perlu mengatur urusan publik. Ini kan masalah besar ini gitu kan. Nah, jadi berkaitan dengan Dapodik ini ya disiasati saja. Nah, kalau sudah ada panduan pembelajaran ya kan, yang untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam di dalamnya, ya termasuk buku sejarah. Kalau kita lihat ya buku-buku sejarah di Aceh ini, buku sejarah yang diajarkan pada anak kita ya tidak memuat sejarah Aceh yang secara meyakinkan, dikit, ya kan? Pada sejarah Aceh ini kan sejarah yang luar biasa. Aceh ini adalah kerajaan Islam nomor 5 terbesar di dunia pada masanya, gitu kan? Dengan sultan-sultannya yang hebat seperti Sultan Ali Muhayyad Shah, Sultan Syamsu Shah, Sultan Iskandar Muda. Tetapi pelajaran tentang mereka sedikit.
Saya pernah duduk dengan orang Pangdam, mereka menceritakan begitu bangganya mereka dengan sosok Sultan Iskandar muda gitu kan. Betul-betul menginspirasi dia bilang ketika diceritakan. Saya terkejut, ternyata mereka jadi sangat tertarik dengan sejarah Aceh yang hebat ini. Tapi yang lucunya kepada anak didik kita, kenapa kita nggak ajarkan ini kepada mereka? Sejarah kita bahkan bukan hanya sejarah lama ya, sejarah terbaru juga nggak ada materi yang meyakinkan. Sejarah tentang MOU Helsinki, sejarah perjuangan Aceh ini dari satu masa ke masa, orang-orang yang syahid di dalam perjuangan Aceh juga tidak ada materi di sana gitu kan. Padahal sejarah Aceh ini sangat menarik. Aceh ini laboratorium para peneliti-peneliti kelas dunia yang ingin melihat berbagai macam kajian-kajian yang penting di Aceh ini. Tapi anehnya ya, pada anak didik kita tidak ajarkan secara cukup, sehingga mereka tidak menjadi generasi muda yang berbangga diri dengan keacehannya. Jadi cemburu dengan, makanya udah kita nonton drakor dia, drama Korea. Padahal sejarah kita ini lebih hebat gitu kan. Nah, jadi mungkin itu beberapa tawaran saya. Lebih harus diperkenalkan lagi mengenai sejarah Aceh. Sejarah Aceh, ya kan, sejarah integrasi Islam kemudian di Aceh. Ya, betul. Baik, terakhir Ustaz, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Syederalun yang saat ini sedang menyaksikan Jumat Mubarak. Kira-kira pesan-pesan apa yang mau Ustaz sampaikan? Silahkan. Ya, pesan saya yang pertama kepada para pengelola institusi pendidikan, ya kan, para dinas di provinsi, di kabupaten kota, atau para pengambil kebijakan yang lain, ya sudah saatnya kita berpikir bagaimana membawa Islam dalam institusi pendidikan kita. Ini bukan saya katakan tidak ada sama sekali, selama ini ada. Cuman harapan kita itu bisa lebih maksimal. Sudah hampir 1/4 abad syariat Islam di Aceh ini, tapi selama ini belum maksimal. Ya buktinya ya lihat aja sendiri gitu kan. Ketika lulusan coret-coret baju itu, kemudian banyak yang tidak paham syariat Islam, banyak yang tidak mau sholat, banyak yang lalai di game. Apakah itu generasi yang kita mau ciptakan di institusi pendidikan setelah mereka lulus? Nah, kalau memang ada keresahan dari hati kita masing-masing, kita insya Allah pasti akan tergerak. Nah, kemudian juga kepada para guru, ya kan, kepada guru kami, guru-guru saya yang mungkin menyimak hari ini, terima kasih banyak sudah memberikan saya ilmu, tidak akan sanggup dibalas jasanya kan. Sayyidina Ali mengatakan, ana abdu man 'allamani harfan, saya adalah hamba bagi yang mengajariku satu huruf, ya kan. Nah, kepada para guru-guru yang hari ini mengajar, ya kita berharap agenda-agenda syariat Islam ini bisa kita sama-sama terus perjuangkan, karena Aceh di masa yang akan datang akan baik seandainya kita mampu betul-betul menyiapkan generasi terbaik hari ini melalui institusi pendidikan. Baik, terima kasih Ustadz sudah memberikan informasi, juga bisa memberikan pelajaran baru baik untuk saya dan untuk Syederalun juga yang saat ini sedang menyaksikan Jumat Mubarak. Nah, Syederalun, demikian pembahasan kita pada hari ini bersama narasumber kita pada hari ini ada Ustadz Dr. Teku Zulkhairi MA selaku Sekjen Ikatan Sarjana Alumni Dayah atau ISAD Aceh. Syederalun, saya berharap agar kita semua bisa mengambil informasi dan pembelajaran baru di Jumat Mubarak episode kali ini. Dan jangan lupa saksikan terus Jumat Mubarak setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Suhia Zarati beserta narasumber kita pada hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.